Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Nopan, pimpin kawan-kawan untuk berdoa. Baik, Pak. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan sama-sama membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengabsensi. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil, Pak. Masuk semua. Semuanya, Pak. Nihil ya. Semua, Pak. Semua ya. Oke. Artinya anak-anak saya ini rajin-rajin semua. Alhamdulillah. Ini nilai plus dari Pak. Nanti kalau ada nilai-nilai kurang, inilah nilai kehadiran ini bisa menopang. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian untuk sebelum kita masuk materi, ada beberapa pertanyaan yang sekiranya harus kalian ketahui apa itu yang disebut dengan bacaan matobi. Depi? Ada Depi? Hadir tidak hari ini? Ada, Pak. Apa matobi secara bahasa Depi? Panjang, Pak. Panjang ya? Panjang sepanjang apa, Panjang. Pi? Sepanjang aku dan kamu. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Mirio. Ya, Pak. Apa pengertian bacaan mat tabi'i secara istilah? Waktu saya baca di buku mat tabi'i secara istilah itu bacaan panjang ketika harkat ada alif sebelumnya berharkat fathah, dhamma setelahnya berharkat ada huruf waw bertanda sukun, dan yang ketiga kasrah yang diiringi oleh ya bertanda sukun. Itu dibaca panjang 2 harkat. Luar biasa. Luar biasa. Sudah paham ya apa yang dinamakan dengan mat tabi'i. Oke. Sebelum kita ke inti kegiatan pembelajaran kita, Bapak ingin melakukan pretest, yaitu membaca Quran surah Al-Quraisy ayat 1. Hai Pani ada? Hai Pani? Ada, Pak. Baca hai Pani. Quran surah Al-Quraisy ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Sadaqallahul azim. Yang kedua. Ada Isrin? Hadir, Pak. Coba baca Quran surah Al-Lahab ayat 5. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih, Srin. Luar biasa. Oke. Kira-kira dari bacaan terus tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sampaikan di awal tadi, kira-kira ada yang nak tanya? Ya, Junedi, tanya Junedi. Ada berapa huruf hijaiyah, Pak? Itu tadi sudah disebutkan oleh Rio ya. Kira-kira ada 3. Oke. Ada yang bertanya lagi? Saya, Pak. Ya, Isrin silakan. Apakah ada syarat-syarat
kata atau kalimat yang dapat dibaca bacaan matobi'i? Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Rio. Kira-kira kalau alif ya jatuh setelah fathah, kemudian ya jatuh setelah kasroh, dan wawu jatuh setelah dhammah. Oke, Bapak mau menyampaikan hasil pretest tadi. Kira-kira ada beberapa letak kesalahan ketika membaca mad tabi'i, terutama yang di Quran surah Al-Quraish tadi, yang ayat pertama, pada bagian pertama, kalimat pertama itu bacaannya kurang tepat, yaitu kurang panjang sedikit, karena kalau mad tabi'i itu panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat atau 1 alif. Tapi tidak apa-apa, untuk lebih memahami nanti kita akan masuk pada kegiatan inti kita. Sebelum masuk kegiatan inti kita, untuk kelompok kita sudah bentuk dan ketuanya sudah saya tentukan. Kelompok 1 Pak Untung, kelompok 2 Zubair, kelompok 3 Alfi, kelompok 4 Junaidi. Oke. Kemudian nanti saya serahkan untuk pengisian LKPD-nya. Kemudian LKPD bisa ditengok di grup ya, nanti ada. Oke, kita langsung tampilkan video tentang pembelajaran materi mad tabi'i supaya kita lebih paham dan lebih jelas lagi apa itu mad tabi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Kali ini kita akan membahas. Dengaran suaranya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jelas. Singkat. Kita langsung saksikan video berikut. Yang dimaksud dengan mad tabi'i adalah yang pertama alif sebelumnya fathah, 2 ya sukun sebelumnya kasrah, dan yang ketiga waw sukun sebelumnya dhammah. Dan mad tabi'i ini dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Yang pertama tadi ada alif sebelumnya fathah. Contohnya kana. Di sini ada alif sebelumnya fathah. Contoh lainnya fala junaha. La dan juga na. Yang kedua ya sukun sebelumnya kasroh. Contohnya qila. Ada ya sukun sebelumnya kasroh. Contoh lainnya fi aisyatin. Nah, teman-teman, kalau menemukan ya sukun sebelumnya kasroh, maka cara bacanya dipanjangkan dengan ukuran 2 harokat. Yang ketiga, waw sukun sebelumnya dhammah. Contohnya duna. Waw sukun sebelumnya dhammah dipanjangkan 2 harokat. Duna. Contoh lainnya a'udzu. U-nya dipanjangkan karena ada mad tabi'i. A'udzu. Video yang sudah kalian saksikan, jadi tugas untuk mengisi LKPD-nya yaitu yang pertama yaitu letak kesulitan dalam memahami, dalam menerapkan bacaan mad tabi'i. Terus kemudian nanti mencarikan solusi terbaik. Jadi,
silahkan berdiskusi selama 20 menit. Bicarakan dengan kawan-kawan apa yang kira-kira menjadi problem, masalah-masalah yang sulit untuk diatasi, dan bicarakan dengan kawan-kawan satu kelompok juga apa solusi terbaiknya. Oke, silakan setiap kelompok mengkondisikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Bentar, Pak. 5 menit lagi ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Masih banyak, Pak. Lagi direvisi, Pak. Kesalahan tadi. Saya kira cukup waktunya. Ya, sudah, Pak. Ya. Sudah kan? Ya. Silakan ketua kelompok menyampaikan apa yang menjadi kesulitan dan apa solusinya. Kelompok 1 diwakili oleh ketuanya, kelompok 2 dan berikutnya seperti itu. Oke, silakan kelompok 1. Oke, siap, Pak. Yang kami diskusikan itu tentang menentukan durasi panjang daripada mat tabi'i, Pak. Bagaimana diajarkan Bapak dan guru-guru ngaji itu dengan cara ngetuk, Pak. Jadi kalau mat tabi'i itu kan 2 ketukan gitu, Pak. Jadi ketika membacanya itu selaras antara mat tabi'i ini dan mat tabi'i selanjutnya. Apa solusinya kira-kira? Solusinya dengan menerapkan ketika membaca ketemu dengan mat tabi'i ditepuk, Pak, di meja gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2, kira-kira kesulitannya apa dan solusinya bagaimana? Silakan. Pak, kesulitannya Pak dalam memahami mat tabi'i itu saya masih kesulitan untuk memahami syarat-syarat, atau kelompok kami kesulitan untuk memahami syarat-syarat bacaan mat tabi'i ketika membaca Al-Qur'an. Solusinya bagaimana? Solusinya tadi diskusi dengan kawan-kawan, yaitu membaca materi dan menyaksikan video berulang-ulang supaya paham. Itu Pak. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Kami sama kayak kelompok 1 tadi, Pak. Kesulitannya kami kurang bisa menentukan durasinya, Pak. Takut kependekan, takut kepanjangan, Pak. Seperti itu, Pak, tadi diskusi kami. Solusi bagaimana? Ya, tadi kami diajarkan untuk mengetuk, Pak. Jadi menggunakan apa tadi ya, penggaris. Jadi kita ketuk sebanyak 2 kali. Itu, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk kelompok keempat. Kelompok 4. Silakan Pak. sampaikan, ya. Ketuanya. Dari kelompok kami, adapun kesulitan dalam memahami mat tabi'i ini, yakni memahami bacaan mat tabi'i secara teori, Pak. Adapun solusi, yakni membaca materi dan menyaksikan video serta memahaminya. Itu saja, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Demikian tadi ya. Kawan-kawan kita sudah menyampaikan beberapa problem, beberapa masalah-masalah yang dialami ketika kalian mau menerapkan bacaan mat tabi'i ketika membaca Al-Qur'an. Ada 4 kesulitan dan ada 4 solusi yang kelompok 1 sama kelompok 3 memang hampir-hampir sama ya. Yaitu kesulitan dalam menentukan panjang dan pendeknya. Solusinya kalian sudah bicarakan sendiri dan sudah menentukan ya. Itulah solusi terbaik kan. Oke. Siapa yang berani menyimpulkan dari kegiatan tadi itu, dari hasil presentasi kawan-kawan? Saya lagi boleh, Pak? Oh, boleh.
Iya Pak. Jadi yang saya pelajari tadi pertama mad itu panjang, betul ya Pak? Betul. Kemudian mad tobi itu sering disebut juga mad asli. Kapan itu disebut mad tobi? Pertama, kalau fathah ketemu alif. Kedua, kalau sukun ketemu ya. Sorry. Kalau domah, kalau kasroh ketemu iya. Terus ketiga, kalau domah ketemu wawu mati. Betul nggak Pak? Gitu Pak? Betul. Luar biasa. Oke, ya Oke. itu aja Pak yang bisa saya simpulkan. Oke. Kemudian Bapak mau menyampaikan sedikit tentang hasil dari kegiatan kita hari ini, bahwasanya yang perlu kita tingkatkan adalah kita harus sering-sering ya mutolaah, sering-sering membaca Al-Qur'an minimal 5 kali dalam sehari, terutama dalam waktu sholatnya. Siapa? Kemudian di waktu-waktu senggang kita sempatkan membaca Al-Qur'an supaya kita itu terbiasa ya. Supaya kita terbiasa, kemudian dalam kegiatan-kegiatan itu kita bisa langsung menerapkan apa yang kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, termasuk kegiatan hari ini atau nanti atau kalian yang ikut di TPQ, di madrasah atau di pondok pesantren bisa menerapkan ilmunya ketika membaca Al-Qur'an. Lebih-lebih tahu apa isi dari Al-Qur'an tersebut. Karena apa? Kalian salah membaca Al-Qur'an itu nanti kurang panjang atau kepanjangan, itu nanti akan bermakna yang berbeda-beda. Kalau berbeda-beda, akhirnya mengubah makna. Kalau mengubah makna, mengubah maksud, mengubah pesan. Kalau sudah seperti itu, kita membaca Al-Quran bukan mendapatkan pahala, tapi kita akan mendapatkan kesalahan atau dosa. Oke. Untuk menutup kegiatan kali ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Depan. Ya Pak. Silakan pimpin doa penutup. Baik teman-teman semua, kita tutup belajar kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.